Kalau Pak Prabowo ini kan sudah menyatakan jangan ada lindungi, maka kita lihatlah. Saya sering ke daerah, pemilik SPPG di luar daerah itu kan politisi busuk semua di baliknya. Iya. Dan politisi busuk yang dekat kekuasaan. Jadi kalau diberantas semua tuh, maka seluruh yang busuk-busuk sekitar presiden itu habis. Gak apa-apa. Kan Pak Presiden kan beberapa tahun lalu ternyata selama ini saya dapat laporan salah. Iya kan? Pernah kan menyatakan? Iya, pernah. Iya kan? Nah, akhirnya dia sudah menyadari. Awalnya senang tuh, apalagi kepala BGN datang membohongi dia dengan ketawa-ketawa, kan happy dia. 19.000 sapi akan kita potong, Pak. Kan orang kurang ajar benar orang ini membohongi presiden depan publik. Nah, awalnya kan presiden senang kayak gitu-gitu. Nah, sekarang dia menyadari bahwa ternyata saya salah. Jadi saya pikir, saya katakan, mungkin Pak Presiden titik baliknya tuh mungkin sebelum 17 Agustus sudah menjadi titik balik. Kepercayaan publik akan balik dan semua akan normal. Saya harapkan. Bang, tapi apa yang harus dilakukan pemerintah di dalam kondisi sekarang ya, yang kira-kira bisa memberikan optimisme lah? Ya, itu saya katakan, Pak Presiden jangan terlalu takut politik. Masalah bangsa Indonesia ekonomi. Tolong fokus kepada ekonomi. Saya berterima kasih, saya bukan berterima kasih apa haknya saya. Saya menyambut baik bahwa beliau sudah mau komunikasi dengan Hati Basri, komunikasi dengan Budi Sadikin, komunikasi dengan yang lain. Itu menurut saya oke. Oke, janganlah hanya komunikasi dengan cucu-cucu. Hari ini udah ketemu Pak JK. Nah, ketemulah yang saya tahu itu ingin orang memecah belah Pak JK kan awalnya. Yang saya yang bicara tentang bahwa terjadi chaos Juli-Juli kan saya dulu kenapa JK yang dihajar? Ya kan itu kan saya ketemu Pak JK melihat ini, terus saya menafsirkan ini kalau ini berlanjut bisa chaos nih. Loh, kok Pak JK yang jadi memang tadi menurut saya penikmat perampokan yang lagi takut kehilangan makan di pavilion karena pemilik rumahnya mau sadar, itu yang sengaja memecah belah orang-orang yang memperbaiki. Nah, kalau Pak Prabowo udah ketemu Pak JK, ketemu yang lain, ini kan menumbuhkan kepercayaan publik. Kepercayaan publik bahwa ini negara ini, dan kepada saya tadi pasti disukan ini akan terjadi nasionalisasi, enggak. Yang mau tertibkan ini perampok. Jadi pengusaha-pengusaha baik silakan datang ke Indonesia. Anda akan berbisnis dengan murni karena hanya Anda bisa berbisnis dengan baik kalau para perampok ini kita matikan. Jadi nggak benar dong narasi Pak Prabowo sedang membangun bagaimana ekonomi komando dalam satu tangan, enggak? Saya katakan itu, saya selalu menyatakan sekarang ini transisi. Perlu satu komando. Dalam masa transisi ya? Masa transisi. Kalau enggak, maka bermain semua. Itu akan kembali lagi jendela-jendela itu dibuka. Sehingga kalau kita lihat ya, Pak Prabowo sekarang itu tidak memfungsikan loh secara full semua lembaga yang ada karena dia tahu lembaga itu kotor, lembaga ini kotor, lembaga itu. Makanya dia kan bentuk tim kan, tim PKH. Tim PKH ini kan tim di luar struktur. Iya kan? Dan dipilih hanya orang loh, bukan lembaga. Iya kan? Di Jaksa Agung Jampitsus. Di Panglima TNI, di TNI Wapangti. Polisi enggak kan? BPKP, ya kan? Tapi kan nggak dilibatkan kan? Artinya Pak Prabowo ini bekerja secara ini. Nah, menurut saya ini cara komando. Karena kalau dikembalikan, cobalah beginilah. Contoh, sebutkan nama. Bahlil disuruh menghentikan tambang. Apakah dia lakukan? Sementara dia membagi-bagi tambang sebelumnya. Kan nggak mungkin. Oke, maka harus ditarik dong keluar. Iya kan? Raja Juli disuruh menetapkan hutang. Ya dia kan melakukan sebelumnya. Kan ini cara Prabowo nih. Akhirnya ditarik kan. Nah, jadi maksud saya, ini istilah saya komando untuk menarik keluar. Jangan dilakukan oleh orang-orang yang sudah melakukan. Karena pasti dia melindungi diri. Artinya kalau dilihat dari sisi tata kelola pemerintahan, dalam masa transisi seperti itu boleh dilakukan atau? Kalau menurut saya sih boleh, asal good governance, good corporate governance-nya dilakukan. Ini yang problem Prabowo adalah dia abaikan itu. Dia abaikan itu, tapi dia untung cepat sadar dan mau ngoreksi sangat keras lewat BGN. Akhirnya yang lain ketakutan semua.
Jadi momentum ini ya. Momentum. Bahwa Pak Prabowo serius. Nah, kalau Pak memperbaiki. Prabowo ini kan sudah menyatakan jangan ada lindungi, maka kita lihatlah. Saya sering ke daerah, pemilik SPPG di luar daerah itu kan politisi busuk semua di baliknya. Iya. Dan politisi busuk yang dekat kekuasaan. Jadi kalau diberantas semua tuh, maka seluruh yang busuk-busuk sekitar presiden itu habis. Nggak apa-apa. Oke. Iya. Jadi ketegangan-ketegangan ini akan reda atau mereda dengan sendirinya ketika orang-orang melihat komitmen Pak Prabowo memang serius gitu. Ya, saya bilang selakit sekali Pak Prabowo goyang, maka air bah tidak tertahan lagi. Air bah akan balik menenggelamkan dia. Nah, itulah saya ingatkan sekali. Hati-hati kita yang paham, jangan sampai kita salah mengulas sehingga termanfaatkan. Termanfaatkan, ditunggangi oleh orang-orang pavilion penikmat itu untuk menjatuhkan Prabowo sehingga gagal lagi seperti Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie dan Gus Dur. Oke. Untuk mengembalikan kedaulatan. Kedaulatan ini perlu kembalikan. Iya. Iya. Ini menarik ini. Banyak kata-kata 99 ya, Bang Said ya. Ya kan begini sih, saya kan paham apa di dalam. Saya paham betul bagaimana perampokan itu terjadi, bagaimana saya paham saya kasih contoh beginilah. Waktu saya di Kementerian BUMN sangat aneh, kadang-kadang kita BUMN disuruh ngalah. Saya kasih contoh. Almarhum siapa? Ari Sumarno. Datang menghadap ke saya, Pak. Ini saya dipaksa menyerahkan gas yang ditemukan Pertamina ke perusahaan asing. Akhirnya Dirut Pertamina yang bisa memaksakan kita udah tahu kan, nggak usah disebut. Terus gimana hati kamu? Saya nggak mau, Pak. Oh, kalau itu tolak aja, tapi siap-siap dipecat. Ya, saya tolak, Pak. Ya benar, 3 bulan kemudian dipecat. Begitu. Begitu kuatnya ya. Kejadiannya. Saya alami. Saya dilantik jam 10, jam 2, saya udah telepon istana untuk ketemu seseorang. Oke, kita ketemu. Saya ketemu di Plaza Indonesia, hotel apa namanya itu? Grand Hyatt. Grand Hyatt, ya betul. Di bawah bisnis. Tahu di dalam ada Haris Khalid. Oh ya. Loh, kok kau di sini? Ya kita yang mau ketemu. Loh, saya nggak janjian dengan Anda. Datang ini, enggak masalah, cuma minta satu aja. Selama Bapak menjabat, jangan ganggu. Langsung saya berdiri, ku ganggu kau selama aku menjabat. Nah, kita butuh orang-orang seperti itu. Itu. Malam saya ditelepon, Pak, sepertinya minggu depan Bapak diganti. Ya ganti aja, gak ada urusan saya. Nah, tapi bertahan juga sampai 6 tahun. Jadi, jadi maksudnya sebenarnya masih banyak lah orang-orang baik lah. Oke, sekarang soal investor internasional nih, yang sekarang lagi memberi nilai tidak bagus ya terhadap ekonomi Indonesia. Mungkin kan orang, karena ini persepsinya masih kurang baik gitu di mata investasi. Gitu. Gimana kalau nanti orang bisa dibuktikan bahwa... Saya bilang begini, ketakutan mereka adalah hiperbolik terhadap bahwa Pak Prabowo tidak was-was terhadap pengelolaan fiskal. Itu kan dia takutkan. Sehingga utang bisa melonjak. Yang kedua, dia takutkan bahwa ini terjadi nasionalisasi. Itu poinnya. Nah, itu kan poinnya yang selalu diglorifikasi oleh mereka. Padahal sebenarnya Prabowo hanya mengatakan, rezimku ingin mengembalikan pasal 33 dan semua orang itu kan begini. Hampir semua negara yang maju sekarang itu pasal 33 loh. Rusia, Cina. Ya, benar. Ya, betul. Pasal 33 loh. Ya, Amerika yang pakai pasar bebas itu hanya menghasilkan koruptor dan menghasilkan pemimpin seperti itu. Nah, ini 2 negara yang kita anggap komunis, itu pasal 33 semua. Dan bisnisnya oke, ininya oke, semua oke gitu loh. Nah, saya pikir ini adalah glorifikasi yang ini. Dan saya pikir mereka semakin paham bahwa ternyata kan hanya 2 hal mereka takut. 1, bahwa ini terjadi nasionalisasi. 2 adalah ini orang ini ugal-ugalan terhadap fiskal.
Kan itu dua aja ya? itu aja yang dia takutkan. Dan saya pikir mereka menyatakan kan begini. Perusahaan asing di Indonesia itu kan sebagian besar itu masuk lewat pintu lain bukan langsung kecuali yang lama. Oke. Artinya dia harus masuk lewat perusahaan Cina juga masuk lewat oligarki kan. Iya. Iya kan. Nah, sepertinya kalau mau langsung aja nggak usah oligarki. Nah, sepertinya nanti mungkin saya perkirakan ini sudah puncak daripada kekhawatiran dan mulai turun. Pada saat turun maka terjadi keseimbangan baru. Satu, oligarki nakal akan berhenti nakal. Pengusaha bagus akan masuk. Kemudian rakyat juga akan merasa happy. Ekonomi akan bangkit karena semua menjadi transparan dan uang akan semakin ada sebenarnya yang selama ini. Itu saya pikir ini puncaknya. Sudah mulai kepercayaan timbul, apalagi Pak Presiden sudah mulai Pak Presiden kan beberapa tahun lalu ternyata selama ini saya dapat laporan salah, ya kan? Pernah kan menyatakan? Iya, pernah. Iya kan? Nah, akhirnya dia sudah menyadari. Awalnya senang tuh, apalagi kepala BGN datang membohongi dia dengan ketawa-ketawa kan happy dia. 19.000 sapi akan kita potong Pak, kan orang kurang ajar benar orang ini membohongi Presiden depan publik. Nah, awalnya kan Presiden senang kayak gitu-gitu. Nah, sekarang dia menyadari bahwa ternyata saya salah. Jadi saya pikir, saya katakan mungkin Pak Presiden titik baliknya tuh mungkin sebelum 17 Agustus sudah menjadi titik balik. Kepercayaan publik akan balik dan semua akan normal. Saya harapkan. Jadi butuh waktu hanya 2 bulan nih, Bang? Saya yakin ya, udah puncaknya ini. Tapi dia harus melakukan waktu untuk mengakomodasi politik sudah lewat. Sudah 2 tahun, cukuplah. Saatnya adalah betul-betul untuk kesuksesan dia sebagai presiden, bukan lagi akomodasi. Waktu untuk berterima kasih. Sudah selesai. Sudah selesai. Dan sudah cukup. Kau udah nikmati lagi. Aku nggak penjarakan kau. Selesailah. Terima kasih itu. Maka Agustus yang masuk ke dirinya sendiri. Inilah kabinet Prabowo, bukan kabinet keberlanjutan Jokowi. Ini masa-masa krusial dong, Bang, berarti ya. Bagi Pak Prabowo agar tetap sesuai dengan track yang sekarang. Jangan sampai nanti dirayu lagi, ketemu lagi sini, belok lagi nanti. Saya harapkan Pak Prabowo ini titik krusialnya jangan lewat nih, karena ini titik krusial betul. Tapi saya melihat tekanan sudah mulai menyadari Pak Prabowo nggak bisa ditekan. Nah, itulah saya bilang orang-orang yang paham betul harus bicara apa yang terjadi sebenarnya. Terserah. Orang menganggap saya sudah kayak ternak Prabowo katanya, terserah. Tapi saya katakan di tempat ini, kalau Pak Prabowo masih jalan dengan jalannya sekarang, maka saya dukung. Tapi kalau dia belok lagi, maka kita berhadapan lagi. Begitu ya. Jadi tetap jadi pengkritik ya, Bang. Bukan saya yang belok. Pak Prabowo udah belok. Kembali ke aslinya yang selama ini kita tahu. Oke. Menarik sekali. Tapi ini kayaknya perbincangan kita harusnya lebih panjang nih ya, Mas Bung ya. Tapi karena waktu juga ya kita cukupkan dulu. Tetapi tadi seperti prediksinya Bang Said, kalau ini kan ada Piala Dunia, prediksi yang menang siapa bukan, tapi bagaimana titik balik pemerintah nanti mudah-mudahan tercapai dan menemukan optimisme masyarakat di bulan Agustus, tanggal 17 Agustus, Bang ya. Jadi saya bilang beginilah, Pak Prabowo. Belajar untuk perbaikan ini nggak usah malu-malu ke Putin dan Jinping. Kalau belajar tentang semangat yang terkait sepak bola, belajarlah sekarang ke Spanyol. Betapa dia berbalik memihak ke Palestina. Itu semangat. Itu menarik. Tapi semangat juga di Piala Dunia. Semangat di Piala Dunia. Karena Spanyol semangatnya begitu, saya yakin semangat presidennya berbalik itu turun ke sepak bolanya. Jadi saya menduga Spanyol lah yang berharap Spanyol yang juara. Ini setuju kita ini. Spanyol juara, terus kemudian tanggal 17 Agustus adalah titik balik dan mudah-mudahan itu benar-benar terjadi ya, Bang ya, demi bangsa kita, demi Indonesia berdaulat lagi. Terima kasih Sobat Sindo, kita ketemu lagi di To The Point selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. To The Point aja.